Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di mata kuliah Statistika Matematika 1 di pertemuan ke-11. Hari ini kita akan membahas tentang distribusi gamma dan distribusi beta. Sebenarnya ini sudah kita bahas juga, terutama untuk distribusi gamma sudah saya sampaikan di pertemuan kedua. Nanti bisa dicek lagi untuk video pembelajaran di pertemuan kedua mengenai distribusi gamma. Kemudian untuk distribusi beta juga sudah pernah dibahas pada saat presentasi kuis di pertemuan keempat dari beberapa kelompok. Jadi hari ini sebenarnya saya hanya akan mereview kembali dan menambahkan beberapa poin-poin penting tentang distribusi gamma dan distribusi beta. Nah, ingat kembali untuk distribusi gamma dan distribusi ini adalah distribusi untuk variabel acak kontinu. Jadi yang dimaksud dengan kontinu itu adalah domain dari variabel acaknya dituliskan dalam sebuah interval. Contohnya adalah minus tahingga sampai dengan tahingga atau 0 sampai dengan tahingga, atau ini juga bisa kita tuliskan sebagai X itu lebih besar dari 0. Nah, kemudian di dalam penentuan ekspektasi atau varians bagi variabel acak yang kontinu, maka nanti kita akan menggunakan integral lagi. Jadi, ingat kembali, ekspektasi X itu adalah integral sesuai dengan domainnya masing-masing. Kalau minus tahingga sampai tahingga, ya maka di sini minus tahingga sampai dengan tahingga. Nanti X kalikan dengan fungsi densitasnya diintegralkan terhadap dx. Nah, kemudian untuk variansnya, seperti yang selalu kita bahas, ini adalah ekspektasi dari x kuadrat dikurangi dengan ekspektasi x dikuadratkan. Nah, yang ini bisa kita peroleh dari integral yang di bawah, maka selanjutnya kita harus mencari ekspektasi x kuadratnya. Artinya, ekspektasi x kuadrat itu akan sama dengan integral sesuai dengan wilayahnya lagi, minus tahingga sampai dengan tahingga, x kuadrat sesuai dengan yang dicari, fx dx. Nah, kali ini kita akan coba bahas kembali bagaimana cara kita mencari ekspektasi x dan varians x dari distribusi gamma dan distribusi beta. Nah, yang pertama, seperti yang sudah disampaikan di pertemuan dulu, sebuah variabel acak x dikatakan berdistribusi gamma dengan parameternya, ingat untuk gamma itu ada dua, yaitu alfa dan beta, di mana nilai alfa dan betanya itu positif atau lebih dari 0. Jika fungsi densitas peluangnya, jadi X dikatakan berdistribusi gamma dengan alfa dan beta sebagai parameternya kalau memiliki fungsi densitas seperti ini. Jadi fx itu adalah 1 per gamma alfa, ini adalah fungsi gammanya, beta pangkat alfa, X pangkat alfa dikurangi 1, E pangkat minus ya, ini minus, kurang spasi kalau tidak terlihat, minus dari X per beta dengan domain X-nya adalah, atau ruang sampelnya adalah 0 sampai dengan tahingga. Kemudian ingat kembali, fungsi gamma itu adalah integral 0 sampai dengan tahingga dari X pangkat alfa dikurangi 1, E pangkat minus X dx. Nah, jadi kalau kita ingin mencari tau ketika alfanya diketahui misalnya 2, maka gamma alfa yang sama dengan 2 itu adalah gamma 2, yaitu integral 0 sampai dengan tahingga dari X pangkat 2 dikurangi 1, E pangkat minus X dx. Maka ini kita perlu selesaikan dulu. Integral 0 sampai dengan tahingga dari X kali E pangkat minus X dx. Nanti cari tekniknya untuk mendapatkan hasil integral ini, kita harus menggunakan teknik integral apa yang sudah dipelajari. Apakah kita harus menggunakan integral substitusi atau kita gunakan integral parsial. Teknik integral parsial. Nah, lihat apakah ada yang bisa disubstitusikan. Ternyata tidak ada, ini X, ini E pangkat minus X. Maka nanti kita gunakan teknik integral parsial.
Ini nanti silahkan diingat lagi di kalkulusnya ya, karena pasti sudah dipelajari teknik integral parsial itu seperti apa. Kalau teknik integral parsial kan ada yang dimisalkannya U sama dengan apa, ada yang dimisalkan sebagai dV. Nanti kalau yang U dicari U aksen, kalau yang dV dicari V-nya. Nah, baru nanti akan diperoleh tau 2 itu berapa atau gamma 2 itu berapa. Namun, untuk mudahnya, mungkin Anda nanti bisa cari referensi-referensi buku yang mengatakan atau yang membuktikan bahwa gamma dari alfa plus 1 itu akan sama dengan alfa faktorial. Ingat, kalau faktorial itu berarti kalau misalnya 5 faktorial, maka 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Maka yang di sini juga sama. Tadi misalnya gamma dari 3 ditambah 1 atau gamma dari 4. Maka ini akan sama dengan 3 faktorial, yaitu 3 kali 2 kali 1 atau sama dengan 6. Nah, ini nanti akan sangat bermanfaat pembuktian bahwa gamma dari alfa plus 1 itu adalah alfa faktorial. Jadi tidak perlu kita susah-susah selalu mencari integral yang tadi. Misalnya, tadi kan gamma dari 4. Kita harus cari integralnya dulu nih. 0 sampai dengan 3 dari X pangkat 4 dikurangi 1 adalah 3. E pangkat minus X dx. Di mana untuk memecahkan integral ini kita butuh teknik integral parsial, dan biasanya untuk teknik integral parsial ini ada yang teknik integral parsialnya berulang. Jadi parsial dulu yang pertama, ternyata nanti hasil parsialnya itu membutuhkan lagi teknik parsial. Nah, jadi untuk selanjutnya, untuk memudahkan kita akan menggunakan persamaan ini. Jadi gamma alfa plus 1 itu adalah alfa faktorial. Sehingga akan kita langsung peroleh gamma 4 itu adalah 3 faktorial. Nanti silahkan cari referensinya ya. Kalau nggak salah itu udah lama sekali, referensinya banyak yang membuktikan bahwa fungsi gamma plus 1 itu adalah alfa faktorial. Nah, ini nanti yang akan kita gunakan untuk memudahkan perhitungan-perhitungan ketika kita menggunakan distribusi gamma, maupun nanti untuk distribusi beta. Nah, contoh kasusnya juga ini sudah pernah kita bahas di pertemuan kedua. Jadi, kasus-kasus yang bisa menggambarkan sebuah data yang mengikuti pola distribusi gamma itu salah satunya adalah lamanya waktu antar kerusakan mesin pesawat. Lamanya waktu antar kerusakan mesin pesawat memiliki distribusi frekuensi yang tidak seimbang. Ya, setiap komponen di dalam mesin itu rusaknya akan berbeda-beda, tidak ada yang berbarengan gitu ya, serentak gitu semua komponen di dalam mesinnya rusak semuanya. Tapi tidak kan, ada yang misalnya dalam waktu tertentu yang rusaknya hanya remnya saja, atau ada yang rusaknya di dalam apa namanya? Selain kalau misalnya kendaraannya manual itu ada yang namanya persneling. Nah, mungkin seperti itu. Nah, kemudian contoh lainnya, begitu pula dengan lamanya waktu antara kedatangan di antrian kasir supermarket. Ya, setiap customer-nya kan punya kepentingan masing-masing gitu. Untuk belanjanya ada yang datangnya duluan tapi belanjanya lama. Kemudian ada yang datangnya terakhir ternyata belanjanya cepat sehingga antrian lamanya waktu antar kedatangan di antrian itu tidak seimbang. Tidak sesuai dengan urutan kapan si customer itu datang ke dalam supermarket tersebut misalnya. Nah, contoh selanjutnya juga lamanya waktu untuk menyelesaikan pemeriksaan pemeliharaan mesin mobil atau pesawat terbang. Ya, ini kan tergantung apa dulu mesinnya yang rusak. Mungkin mobil itu datangnya terakhir, tapi ternyata yang rusaknya itu ringan, maka dia selesai lebih dulu gitu. Nah, kemudian distribusi gamma ini cocok untuk menggambarkan waktu tunggu antara kejadian-kejadian acak yang berurutan dan juga digunakan untuk menggambarkan survival times atau waktu bertahan hidup atau waktu bertahan.
Nah, ini juga sudah saya sampaikan di pertemuan kedua, bagaimana cara mencari rata-rata dan varians dari distribusi gamma. Yang pertama, ekspektasi X. Ekspektasi X sesuai dengan yang tadi saya sampaikan. Secara definisi umumnya adalah integral ini sesuai wilayahnya tadi. 0 sampai dengan T hingga X dari fx dx. Fx-nya, fungsi densitasnya adalah seperti ini. Nah, kemudian untuk variansnya. Variansnya itu adalah ekspektasi X kuadrat dikurangi dengan mu kuadrat. Mu itu adalah ekspektasi X. Sehingga yang kita butuhkan adalah ekspektasi X kuadrat. Tadi di awal sudah saya jelaskan. Integral 0 sampai dengan T hingga X kuadrat fx dx. Integral 0 sampai dengan T hingga X kuadrat dari 1 per ini adalah fungsi densitasnya. Ini fungsi densitasnya, probability density function-nya. Atau kita singkat biasanya sebagai VDF. Nah, kalau kita gunakan integral ini, tadi contoh untuk fungsi gamma saja ya, ini fungsi gamma aja. Si fungsi gamma ini, dia butuh teknik integral parsial. Maka kalau kita gunakan definisi umum, ini akan lama gitu ya penurunannya, dan mungkin ada yang menganggapnya cukup rumit gitu. Nah, selanjutnya untuk memudahkannya, selain kita gunakan definisi umum untuk mencari ekspektasi itu, kita bisa gunakan fungsi pembangkit momen. Mu itu adalah fungsi pembangkit momen pertama ketika T-nya sama dengan 0. Kemudian varians itu ekspektasi X kuadrat dikurang mu. Ekspektasi X kuadratnya adalah momen kedua atau turunan kedua ketika T-nya sama dengan 0. Nah, ini sudah saya bahas, jadi kita cari dulu fungsi pembangkit momennya. Fungsi pembangkit momen itu secara definisi adalah ekspektasi dari E pangkat Tx. Berarti integral 0 sampai dengan T hingga E pangkat Tx dikalikan dengan fungsi densitasnya. Ini adalah fungsi densitasnya. Kemudian kita lihat yang ini dianggap sebagai sebuah konstanta karena tadi alfa gamma alfa itu bisa kita cari menjadi alfa dikurangi 1 faktorial. Jadi perhatikan ya, tadi contohnya alfa plus 1 adalah alfa faktorial. Maka gamma alfa adalah alfa dikurangi 1 faktorial. Nah, selanjutnya karena dia dianggap sebagai konstanta, ya ini dikeluarkan. Kemudian E pangkat Tx, X pangkat alfa dikurangi 1, E pangkat minus X per beta. Ini kita gabungkan yang pangkat eksponennya. Sehingga diperoleh minus X pangkat 1 per beta dikurangi dengan T. Nah, di sini baru pertanyaannya. Apakah kita cukup menggunakan teknik integral substitusi atau kita gunakan teknik integral parsial? Nah, di sini ternyata bisa menggunakan substitusi saja. Yang dimisalkan sebagai U-nya adalah pangkat dari ekspektasi, maksud saya adalah pangkat dari eksponennya atau E pangkat minusnya. U-nya adalah X, yaitu 1 per beta dikurangi T, maka X itu adalah U beta per 1 dikurangi beta T. Ini diperoleh dari mana? Ya ini tinggal pindah ruas. U-nya itu adalah, ini pindah ruas ke sana. Saya tuliskan dulu seperti ini. Yang kita cari X, ini pindah ruas. Maka U itu per 1 dikurangi beta ditambah tembak ini, misalkan ini X. U itu adalah dibagi dengan, samakan penyebutnya. Beta dikurangi T per beta. Ini pindah ke sini. Kemudian akan berubah beta U atau U beta. Kemudian
Nah, ini salah ya. 1 dikurangi B theta. Ya, 1 per beta dikurangi T itu adalah 1 per beta dikurangi dengan B theta per B. Maka diperoleh 1 dikurangi B theta. Nah, selanjutnya untuk teknik substitusi, cari turunannya. Ini turunkan dx per du. Diperoleh, ini U-nya 1, maka sisanya dianggap sebagai konstanta. Nah, diperoleh dx itu adalah beta per 1 dikurangi beta t du. Tinggal substitusikan ke dalam fungsi pembangkit momen tadi. Yang ini kita misalkan sebagai U. Kemudian si dx itu adalah hasil dari ini. Jadi dx itu dirubah menjadi du seperti ini. Nah, x-nya tadi apa? X-nya adalah U beta per 1 dikurangi beta t alfa dikurangi 1. Nah, ini saya yakin bisa, ini dianggap sebagai sebuah konstanta, maka dikeluarkan. Kemudian yang U-nya dipisahkan karena dia adalah variabelnya yang akan diintegralkan, yaitu U pangkat alfa dikurangi 1 F pangkat minus U. Dan ini lihat di persamaan gamma. Tadi kalau gamma itu adalah 0 sampai dengan hingga dari X pangkat alfa dikurangi 1, F pangkat minus X dx. Nah, sekarang di sini adalah U pangkat alfa dikurangi 1, F pangkat minus U du. Maka ini akan sama dengan gamma alfa. Artinya kita sudah dapat mencoret ekspektasi, bukan ekspektasi, maksud saya adalah fungsi pembangkit momennya, yaitu 1 per 1 dikurangi beta t pangkat alfa. Selanjutnya, untuk mencari ekspektasi itu kita butuh turunan pertama dari fungsi pembangkit momen. Maka kita turunkan yang ini terhadap T. Ingat, fungsi pembangkit momen itu adalah T, maka diturunkannya terhadap T. Sehingga diperoleh yaitu turunannya alfa beta kali 1 dikurangi beta T pangkat minus alfa dikurangi 1. Ini nanti silahkan kalau lupa cara mencari turunan, pelajari lagi di kalkulusnya, atau bisa mungkin di video pembelajaran di pertemuan kedua yang sudah kita bahas tentang distribusi gamma. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk rata-rata itu adalah fungsi pembangkit, turunan fungsi pembangkit momen, turunan pertama fungsi pembangkit momen ketika T-nya sama dengan 0. Tinggal substitusikan T-nya ke sini. Ini sama dengan 0. Maka akan diperoleh rata-rata dari fungsi gamma. Dari distribusi gamma maksud saya ya. Ingat, jangan terbaik. Distribusi gamma dan fungsi gamma. Beda. Kalau fungsi gamma itu yang hanya tahu ininya saja. Kalau distribusi gamma, tadi F, X-nya. Isi densitasnya. Nah, selanjutnya untuk mencari varians, kita butuh turunan kedua dari fungsi pembangkit momen. Jadi, turunan pertamanya diturunkan lagi. Ini diturunkan lagi terhadap T. Maka akan diperoleh hasilnya adalah alfa beta kuadrat kali alfa plus 1 kalikan 1 dikurangi dengan beta T pangkat minus alfa dikurangi dengan 2. Maka nanti sama seperti tadi, ini disebut sebagai momen kedua karena turunan kedua. Substitusikan ketika T-nya sama dengan 0 akan diperoleh alfa kuadrat beta kuadrat ditambah dengan alfa beta kuadrat. Nah, kemudian yang ingin kita cari adalah variansnya. Varians X itu adalah turunan kedua dari fungsi pembangkit momen ketika T0 dikurangi dengan turunan pertama dari fungsi pembangkit momen dikuadratkan. Alfa kuadrat beta kuadrat tambah alfa beta kuadrat dikurangi dengan alfa beta dikuadratkan. Ini adalah mu-nya atau ekspektasi X-nya. Diperoleh variansnya itu adalah alfa beta kuadrat. Jadi secara kesimpulannya, X berdistribusi gamma dengan alfa, beta, maka ekspektasi X atau rata-ratanya itu adalah alfa beta
Dan varians dari X-nya itu atau sigma kuadrat adalah alfa beta kuadrat. Ini yang kita pegang pada saat penerapan ke dalam data real. Jadi seperti di UTS ya, jangan sampai lupa. Kita gunakan logikanya, data itu mengikuti distribusi apa, parameter yang diketahuinya apa. Kalau ditanya ekspektasinya atau rata-ratanya, ya berarti tinggal dikalikan sesuai dengan fungsi ekspektasi X maupun varians X-nya. Nah, contohnya kita bicara tentang kekuatan gempa yang disebut sebagai magnitudo. Jadi, misalkan magnitudo gempa bumi yang menghantam sebuah kota itu diasumsikan berdistribusi gamma. Ini sering sekali. Kalau Anda baca skripsi-skripsi kakak kelas Anda yang membahas tentang gempa bumi, maka magnitudonya biasanya dia berdistribusi gamma dengan parameternya alfa dan beta. Nah, di sini diketahui alfanya itu adalah 0,8 dan betanya adalah 2,4. Nah, berapa rata-rata magnitudo gempa bumi yang menghantam kota tersebut? Rata-rata, ingat, ekspektasi X. Tadi adalah alfa beta ya, tinggal dikalikan. 0,8 kali 2,4. Nah, kemudian yang kedua, berapa peluang bahwa magnitudo gempa bumi tersebut lebih dari 3,0 skala Richter. Jadi yang dicari adalah peluang X lebih besar dari 3. Kalau kita integral ya 3 sampai dengan tak hingga dari fx dx. Kemudian berapa peluang bahwa magnitudo gempa tersebut berada dalam interval 2 sampai dengan 3? Ya, yang dicari adalah 2 sampai dengan 3 seperti ini. Integral 2 sampai dengan 3 dari fx dx. Nah, kita definisikan dulu fungsi densitasnya. Tadi alfanya adalah 0,8 dan betanya adalah 2,4. Ya, berarti tinggal substitusikan ke persamaan umum dari distribusi beta yang tadi didefinisikan di sini. Jadi alfanya kita substitusikan 0,8, betanya 2,4. Sehingga akan diperoleh fungsi densitasnya adalah 1 per gamma 0,8, 2,4 pangkat 0,8, X pangkat dikalikan dengan 1 per ya ini, X pangkat 0,8 dikurangi 1, E pangkat minus X per 2,4. Nah, tadi pertanyaan pertama adalah rata-ratanya, tinggal kalikan saja alfa beta, yaitu hasilnya 1,92. Jadi ini rata-rata kekuatan gempanya, magnitude gempanya, yaitu 1,92 skala Richter. Kemudian yang dicari adalah peluang magnitudo gempanya lebih besar dari 3 skala Richter. Jadi 3 sampai dengan tak hingga dari, sebentar, tidak ada X-nya ya ini harusnya. Karena bukan ekspektasi, yang dicari adalah peluang. Nah, ini salah, ini harusnya tidak ada X. Maka 3 sampai dengan tak hingga dari fx dx, yaitu 3 sampai dengan tak hingga dari 1 per gamma 0,8, 2,4, 0,8, X pangkat 0,8 dikurangi 1, E pangkat minus X per 2,4 dx. Nah, ini bisa dicari nanti kalau ingin menggunakan definisi umum, ya gunakan teknik integral. Nah, untuk kita, karena alfa dan betanya sudah diketahui, kita coba gunakan Excel. Di Excel, functionnya itu adalah gamma dis. Jadi kita gambarkan dulu nih ya. Ini adalah 3.3. Kemudian yang ke kanan itu adalah sampai dengan tak hingga. Yang ke kiri itu sampai dengan minus tak hingga. Yang dicari adalah 3 lebih dari 3 ya, berarti sumbu ke sini. Sementara kalau kita cari di dalam Excel itu biasanya ada pilihan di belakang ini ya.
dia apakah fungsi peluang di titik fx sama dengan 3 saja, atau peluang kumulatif kurang dari sama dengan 3. Nah, berarti peluang lebih ini adalah, ingat jumlah peluang itu 1, yaitu peluang 1 dikurangi dengan wilayah yang diarsir ini, kurang darinya. Maka kita tulis 1 dikurangi gamma dis, 3 ini adalah nilai batas bawahnya yang kita cari. Kemudian ini adalah nilai alfa, yang ini adalah nilai beta, yang kita cari di sini adalah fungsi kumulatifnya. Maka nanti gunakan 1, jadi kumulatifnya 0 itu berarti false, 1 itu adalah true. Maka kita 1, nah nanti akan diperoleh hasilnya 0,21306. Nanti silakan dicoba di Excel-nya. Kemudian yang kedua adalah peluang 2 sampai dengan 3. Maka integralnya 2 sampai dengan 3 dari fx dx. Dari fx dx. Sehingga artinya wilayah yang kita carinya, kalau supaya tidak bingung ya, kita coba garis 2 ada di sini, 3 ada di sini. Wilayah yang kita cari adalah wilayah ini. Sementara kalau di Excel tadi ingat kumulatif adalah peluang X lebih kecil dari 3, berarti wilayah dari sini ke sini. Kemudian peluang X lebih kecil sama dengan 2, yaitu wilayah ini sampai dengan sini. Artinya wilayah kumulatif ini dikurangi dengan wilayah kumulatif 2. Baru akan diperoleh wilayah yang kita cari. Nah, artinya gamma dis, ini adalah kumu fx dengan 3. Kemudian yang ini adalah fx lebih kecil sama dengan 2. Ini harusnya nggak ada. Seperti ini ya. Ini tadi, nanti saya coba perbaiki di PDF-nya. Seperti ini. Ingat ya, tidak ada X karena bukan mencari ekspektasi, ini kesalahan. Sehingga akan diperoleh 0,126728. Jadi peluang kekuatan gempanya itu berada dalam interval 2 sampai dengan 3 skala Richard adalah 0,126, atau kemungkinannya hanya 12,6%. Kalau lebih dari skala Likert, kemungkinannya 21,3%. Nah, itu adalah contoh dari distribusi gamma. Nanti kalau untuk dieksplor lagi, silahkan coba cari beberapa artikel ilmiah yang membahas tentang gempa atau beberapa data yang menggunakan distribusi gamma. Selanjutnya adalah distribusi beta. Ini sempat dibahas oleh teman-temannya di presentasi atau kuis presentasinya, dan juga sudah menjadi satu soal di dalam ujian tengah semester. Minggu lalu tidak saya jelaskan secara detail karena memang sudah dibahas oleh teman-temannya. Namun mungkin masih ada yang kurang mengerti, jadi sesuai dengan agenda kita hari ini, yaitu membahas tentang distribusi beta lagi. Nah, sebuah variabel acak X ini dikatakan berdistribusi beta dengan parameternya sama seperti gamma jika fungsi densitasnya seperti ini. Biasanya ditulisnya ada yang langsung dalam bentuk fungsi gamma-nya. Tapi secara lebih sederhananya biasanya fungsi gamma ini ditulis sebagai beta alfa, beta. Jadi 1 per beta alfa, beta, X pangkat alfa dikurangi 1, 1 dikurangi X pangkat beta dikurangi 1. Itu adalah fungsi densitasnya, di mana wilayahnya adalah 0 sampai dengan 1. Beta alfa beta, ini maksudnya ya, fungsi betanya itu adalah integral 0 sampai dengan 1. X pangkat alfa dikurangi 1, 1 dikurangi X pangkat beta dikurangi 1 dx, di mana ini adalah gamma alfa
gamma beta per gamma alfa plus beta. Jadi lihat kalau alfa minus 1 di sininya alfa. Maka kalau alfa ya di sininya alfa plus 1. Kemudian beta minus 1 di sininya adalah beta. Di bawahnya sesuai dengan yang di atasnya. Alfa plus beta. Kalau di sini alfa plus 1 ya di sini alfa plus beta plus 1. Di sini ya berarti alfa plus beta plus 2. Nanti tergantung dari pangkat alfa dan beta di sini. Nah, untuk mencari ekspektasinya, untuk beta kita gunakan definisi umum menggunakan integral 0 sampai dengan tak hingga dari X yang ini. Dari fungsi densitasnya diintegralkan terhadap dx. Tinggal fx-nya. Kemudian mencari varian sama. Kita butuh ekspektasi x kuadrat. Maka dikalikan lagi dengan fungsi densitas functionnya atau fungsi densitas peluangnya. Nah, yang pertama untuk mencari ekspektasinya, ini mudah saja. Jadi kita keluarkan dulu si ini. Ya, ini kita keluarkan karena dianggap sebagai sebuah konstanta. Tadi beta alfa, beta adalah gamma alfa, gamma beta, gamma alfa plus beta. Kemudian sisanya adalah ini. Jadi X dan X pangkat alfa dikurangi 1X pangkat alfa. 1 dikurangi X beta dikurangi dengan 1. Nah, perhatikan kalau yang ini tetap sama. Ini tadi kita dekati dengan fungsi gamma ini. Maksud saya adalah fungsi beta. Mohon maaf ya. Yang diperhatikan adalah pangkat ini. Lihat definisi di awal tadi. Yang kita punya tadi integral 0 sampai dengan 1 dari X pangkat alfa. 1 dikurangi X, beta dikurangi 1. Maka ini akan berubah menjadi, ingat, gamma alfa plus 1, gamma beta per gamma dari alfa plus 1 plus beta. Sehingga betanya adalah di sini plus 1. Nah, artinya kita tuliskan beta alfa plus 1, beta, kemudian yang ini tadi sudah saya jelaskan. Nah, selanjutnya ingat tadi gamma alfa plus 1 itu adalah alfa faktorial. Sementara gamma alfa itu adalah alfa dikurangi 1 faktorial. Jadi kita bisa keluarkan nih yang di sini. Gamma alfa plus 1 itu adalah alfa kali alfa dikurangi 1 faktorial. Ini tetap alfa, ini adalah gamma alfa. Jadi alfa kali gamma alfa. Kemudian yang ini juga sama. Gamma alfa plus beta ditambah 1 itu adalah alfa plus beta faktorial. Jadi kalau kita tuliskan lagi, kita pecah keluarkan, ya. Gamma alfa plus beta plus 1 itu adalah alfa plus beta faktorial. Nah, kita pecah. Alfa plus beta faktorial itu adalah alfa plus beta dikalikan dengan alfa plus beta dikurangi 1 faktorial. Maka akan diperoleh alfa plus beta ini adalah gamma dari alfa plus beta. Maka kita bisa coret ini, ini akan diperoleh ya. Hasilnya adalah alfa per ini kalau dikalikan ini kali ini dan kali ini akan sama dengan ini dengan ini.
nanti nilainya akan sama dengan 1, sehingga sisanya alfa per alfa plus beta. Paham ya maksudnya ya? Selanjutnya untuk varian sama seperti tadi prosesnya, kita butuh X kuadrat, ini X kuadrat, kemudian yang ini kita keluarkan, maka ini dianggap sebagai konstanta, kemudian X kuadratnya kalikan X kuadrat kali X pangkat alfa dikurangi 1, maka X alfa plus 1 yang di sini. Kemudian tadi ingat gamma alfa itu adalah ketika alfa di pangkatnya minus 1. Sehingga karena di sini plus 1 ya di sininya plus 2. Ini yang tadi sudah saya jelaskan di awal ya. Ini diikuti dengan ini. Sama seperti tadi prosesnya gamma alfa plus 2 itu adalah alfa plus 2 faktorial, yaitu alfa kali alfa plus 1 kali alfa dikurangi 1 faktorial. Maka nanti akan diperoleh ini. Ingat prinsip yang tadi, gamma alfa plus 1 adalah alfa faktorial. Saya perjelas lagi ya. Gamma alfa plus 1 adalah alfa faktorial. Maka gamma alfa plus 2 adalah alfa plus 2 dikurangi 1 faktorial. Atau alfa plus 1 faktorial. Alfa plus 1 faktorial itu adalah alfa plus 1 kali alfa plus 1 dikurangi 1 kali alfa plus 1 dikurangi 2 dan seterusnya. Yang ini adalah alfa, yang ini adalah alfa dikurangi 1 faktorial. Alfa dikurangi 1 faktorial adalah gamma alfa. Yang ini sama juga seperti tadi, dipecah, kemudian nanti akan diperoleh nilai masing-masing. Maka ekspektasi X kuadratnya adalah alfa kali alfa plus 1 per alfa plus beta. Alfa plus beta ditambah dengan 1. Kita cari variansinya, tinggal disubstitusikan. Ini ekspektasi dari X kuadrat dikurangi dengan alfa plus beta kuadrat. Nah, hasilnya adalah alfa beta per alfa ditambah beta kuadrat, alfa plus beta 1 kuadrat. Itu adalah variansinya. Contohnya, kita punya persoalan sebuah distributor bensin mempunyai tangki penyimpanan curah yang menampung persediaan tetap dan diisi setiap hari Senin. Yang menarik bagi pedagang tersebut adalah proporsi persediaan yang terjual selama seminggu. Selama observasi berminggu-minggu, distributor menemukan bahwa proporsi ini dapat dimodelkan dengan distribusi beta, alfanya 4 dan betanya adalah 2. Cari peluang atau probabilitas bahwa pedagang grosir akan menjual setidaknya itu berarti minimal. Kalau minimal itu berarti lebih besar, sama dengan yaitu 90% bensinnya pada minggu tersebut. Berarti yang dicari ada peluang X lebih besar sama dengan 0,9. Kita definisikan dulu fungsi densitasnya. Tadi X itu adalah proporsi yang terjual selama 1 minggu. Alfanya adalah 2, alfanya adalah 4, betanya adalah 2. Substitusikan ke fungsi densitasnya beta alfa, beta. Kemudian X pangkat alfa dikurangi 1, ini beta dikurangi 1. Nah, kemudian ini tadi bisa didefinisikan 1 per beta 4,2. Tadi kan betanya itu adalah sama dengan gamma alfa, gamma beta
per gamma alfa plus beta. Ini 1 pernya, maka berubah. Gamma 4 plus 2, gamma 4, gamma 2, X pangkat 3, 1 dikurangi X. Atau ini tadi, gamma 4 plus 2 adalah gamma 6, yaitu 5 faktorial. Kemudian gamma 4 adalah 3 faktorial, yaitu 6. Gamma 2, yaitu 1 faktorial, yaitu 1. Berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi dengan 6 kali 1 yang dicoret. 5 kali 4 adalah 20. 20 kali X pangkat 3, 1 dikurangi X. Seperti ini. Sehingga kita akan peroleh peluangnya yaitu 0,9, tadi setidaknya atau minimal 0,9 sampai dengan 1. 20 kali X pangkat 3, 1 dikurangi X, dx. Kemudian 20 itu konstanta, kita keluarkan 0,9 sampai dengan 1, X pangkat 3 dikurangi X pangkat 4, dx. Ini silahkan coba cari hasil integralnya seperti apa. Maka nanti substitusikan, hasilnya adalah 0,08 atau kita gunakan lagi Excel. Jadi sama seperti tadi, ini adalah 0,9, yang ini adalah 1 yang kita cari wilayah ini. Dari Excel itu adalah ini adalah f(x) lebih kecil sama dengan 1, sementara yang ini f(x) lebih kecil sama dengan 0,9. Kemudian yang kita cari bukan wilayah di antara, tapi ini. Maka nilainya 1 dikurangi peluang kumulatif kurang darinya. Beta dis ya, gunakan function di dalam Excel-nya. 0,9, ini adalah alfa, ini beta, kemudian ini adalah kumulatifnya. Ini ya. Ini kumulatif true. Kemudian 0 itu juga sama. Nanti coba di Excel-nya. Coba saya tunjukkan dulu. Ya, sama dengan beta dis. Ya, akan ada keterangannya. X, alpha, beta, ini bukan kumulatif, mohon maaf ya. Tetapi itu adalah nilai dari batasnya. Jadi batas tadi kan 0 sampai dengan 1 ya. Oke, saya kembali lagi ke sini. Mohon maaf, saya koreksi. 01 ini adalah sampel space-nya. Atau domainnya. Dia akan diperoleh 0,0814. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa ada tugasnya dikerjakan. Dan ada minggu depan itu adalah jadwal kuis kedua, yaitu presentasi kelompok. Silahkan dipersiapkan dengan baik. Saya akhiri. Semoga selalu diberikan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.